Anjingmu menyerangku. Sialan. Bukankah itu pitbull, bro? Aku tidak melepaskan anjing ini, jangan bohong. Aku bilang kemarin dia mengejarku. Kamu bohong, lihat di sini ada kamera, aku bisa putar rekamannya sekarang. Kalau kamu berbohong, apa yang harus aku lakukan padamu? Tunggu. Tidak, kalau kamu berbohong, bilang saja apa yang harus aku lakukan padamu. Tunggu. Kalau kamu berbohong, apa yang harus aku lakukan padamu? Tunggu. Tunggu apa? Aku sekarang? Salam teman-teman, saya Typhoon. Teman-teman, salam hangat, hormat, dan cinta untuk kalian semua di hari yang baru ini. Wah bro, kamu itu orang macam apa sih? Aku sampai nggak bisa napas gara-gara kamu. Dede nakal. Teman-teman, hari ini alhamdulillah cuacanya sangat bagus. Hari ini aku juga sangat senang. Kalian pasti bertanya-tanya kenapa. Kemarin aku sudah bagikan di Instagram. Di hutan, kamera kami berhasil merekam serigala. Aku sudah tunjukkan itu kepada kalian di Instagram. Aku akan membuat video terpisah tentang itu. Hari ini kami juga pergi, ternyata kami berhasil merekam 27 gambar. Jadi luar biasa sekali. Kalian akan terkejut dengan apa yang kami temukan. Kalau kalian mau, aku juga akan membuat video khusus tentang itu. Tulis saja di kolom komentar. Sekarang, coba tebak apa topik kita hari ini. Sekarang kalian tahu, anak-anak Hades Baba sudah cukup besar. Oke, hari ini aku bilang, ayo kita keluarkan mereka. Biasanya kita selalu menaruh mereka di tempat ayam. Hari ini aku bilang, bro, ayo kita keluarkan mereka keluar. Mari kita kenalkan anak-anak kita dengan yang lain. Aku penasaran bagaimana reaksi mereka, apa yang akan mereka lakukan. Kita harus mensosialisasikan mereka dengan yang lain supaya mereka bisa akur. Karena sekarang di masa yang baru ini, aku juga ingin membiarkan mereka bebas di kebun terus-menerus. Kita akan menegakkan otoritas yang tepat dan membiasakan mereka dengan yang lain. Supaya nanti ketika mereka besar, mereka tidak menjadi agresif atau suka bertengkar. Karena kalau kita terus memisahkan mereka dari yang lain, apa yang akan terjadi? Mereka akan menganggapnya asing. Mereka semua akan menjadi satu kelompok. Seperti geng kanibal kita, Tosun, Apollo, Maras. Mereka bersatu dan menantang semua orang. Sebenarnya aku tidak ingin seperti itu juga. Karena itu, kita harus mencegahnya dari sekarang. Sekarang aku akan mengeluarkan anak-anaknya. Permintaanku padamu, jangan kecewakan aku sebelum itu terjadi. Tolong, jika kalian suka video ini, berikan like, subscribe, dan tinggalkan komentar untuk mendukung. Aku akan sangat senang, teman-teman. Ngomong-ngomong, Bu Natasha juga akan segera melahirkan. Perkiraanku dia akan melahirkan dalam beberapa hari ke depan. Jadi kalian tahu saja, perutnya sudah mulai membesar sekali. Dia jadi lemas, teman-teman. Sekarang di video ini, saya juga ingin mendapatkan tebakan dari kalian. Lihat perutnya, begini bro, kembung seperti drum. Waktu melahirkan sebelumnya, juga sepertinya perutnya cukup buncit kan? Kalau saya tidak salah ingat, menurut kalian, kira-kira akan ada berapa anak? Saya penasaran siapa yang akan menebak dengan benar. Nanti kita lihat saat dia melahirkan. Jangan terlalu capek ya, Natasha. Jangan terlalu banyak lompat, nak. Tunggu dulu, tunggu. Sekarang, adakah yang akan menyakiti si kecil kita? Sekarang aku sudah mengikat si gila Ares itu. Dia benar-benar membuatku gila, teman-teman. Dia terus mengejar Faisal. Aku bilang, nak, kamu... Diikat dulu sebentar, kamu sudah terlalu manja. Aku menaruhnya di sana. Nyonya Marla baik-baik saja. Semoga anak-anak... Dia tidak akan pergi ke Medusa dan Sky. Mereka sudah di sisi itu. Kita akan mencoba menjaga anak-anak di sisi ini. Mari kita lihat apakah ada anjing di luar yang akan bereaksi terhadap mereka. Saya penasaran. Sekarang mari, saya akan mengeluarkan anak-anaknya. Ayo sini singa-singaku, kumpul. Ayo, 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 ayo. Aha, langsung princess yang datang ke mereka. Saya juga melepaskan pusat ayahnya. Saya bilang biar dia jalan-jalan, anak singa yang hebat. Tapi Marla tidak akan melakukan apa-apa kan? Sebentar. Soalnya Marla memang kurang akrab dengan anak-anak anjing. Semoga dia tidak macam-macam. Lihat, aku lupa Marla. Siapa yang harus aku gendong? Sini Destan, ayo sini. Di mana kamu anak gantengku? Ayo ambil gambar si Destan itu. Masya Allah, anakku memang hebat. Kamu tahu kan, aku kasih asupan terbaik buat anak-anak kita. Perkembangan mereka juga luar biasa. Berat badan mereka juga naik dengan sangat baik. Fisik dan tubuh mereka Masya Allah luar biasa. Ya Allah, lindungilah mereka dari penyakit ain. Jangan lupa ucapkan Masya Allah untuk anak-anak itu. Tumus, jangan Marla. Marla, jangan. Destan, ayo, jangan ganggu Marla. Destan! Marla, tidak sudah nak, tidak nak. Berhenti! Lihat saja, mereka sudah mulai menjilat yang lain. Mereka masih anak-anak, jadi wajar saja kalau mereka berperilaku seperti itu, bro. Sekarang ayo kita mulai perlahan-lahan membiasakan mereka bergaul dengan yang lain. Masalah kita di sini adalah, Marla sekarang sudah tua, usianya sudah 9 tahun. Anjing tua biasanya tidak bisa akur dengan anjing muda. Jadi bayangkan, seperti manusia, orang yang berusia 60 atau 70 tahun biasanya lebih tenang dan dewasa. Sedangkan saat masih muda, mereka lebih suka bermain dan penuh energi. Karena usianya, Marla tidak bisa menghadapi tingkah laku anak-anak. Dia lebih suka bersikap tenang. Makanya, misalnya Tony juga masih anak-anak, lihat saja. Tony bermain dengan mereka, kamu lihat kan? Karena Tony juga masih anak-anak. Ayo sini, jagoan-jagoanku, ayo sini.
Oh, kalian langsung mulai bertengkar ya? Di mana jagoan-jagoanku? Di mana jagoan-jagoanku? Masya Allah buat mereka. Bagus sekali anak-anakku, bagus sekali jagoan-jagoanku. Lihat bagaimana mereka bermain dengan Tony. Tony, kamu suka anak anjing itu? Itu Destan ya? Mereka semua mirip satu sama lain. Destan, Destan. Lihat, Tony sangat menyukai mereka. Kak, kita harus mulai membiasakan mereka dari sekarang. Pusat! Pusat bertingkah seolah-olah akan menyerang, bro. Di samping Pusat, anak-anaknya jadi kelihatan kecil banget. Papa Pusat, di mana kamu ya, anak gantengku? Pusatku, Masya Allah, anjing yang baik. Dia nggak bereaksi apa-apa, lihat kan? Ayo, sini nak. Ayo, ayo, ayo. Tentu saja, saat kita membiarkan anak-anak anjing mendekati anjing-anjing besar seperti ini, kita harus sangat hati-hati dan mengawasi dengan baik. Dengan gerakan kecil yang salah saja, mereka bisa digigit oleh anjing-anjing besar. Jadi, saya sudah menyesuaikan anjing-anjing di luar sesuai dengan itu. Lihat Pusat dan Apollo. Kamu lihat fisik Pusat itu? Lihat, Dede juga datang. Dede gila. Anak-anak jangan masuk ke tengah kalian. Dede nantang Apollo. Dede sekarang sama sekali tidak suka Apollo. Kemarin juga saya membuat survei di Instagram. Saya tanya, menurut kalian siapa yang lebih kuat, Apollo atau Dede? Hampir 70% orang bilang Apollo. Di video ini juga saya tanya, menurut kalian siapa yang lebih kuat, Apollo atau Dede, teman-teman? Dede begitu menemukan teman langsung menantang yang lain. Lihat saja, lihat fisiknya Pusat itu. Masya Allah, benar-benar anak yang sangat tampan. Kalau telinganya ini di-crop, pasti akan terlihat jauh lebih berbeda, bro. Kalau begitu, dia akan semakin menonjolkan dirinya. Di mana ya bayi-bayiku? Sini, ayo ke sini. Ayo ke sini, ayo. Haidut di mana Haidut? Sebenarnya kalian bilang ini Diablo, teman-teman. Tapi aku mau namanya beda. Aku nggak mau terus-terusan pakai nama yang sama. Jadi aku akan kasih nama Haidut. Dan kalau nanti kita dapat anak anjing Rottweiler murni, semoga dia mirip Alex dan Rod yang bagus. Kalian tahu, Alex juga keturunan Diablo. Aku bilang, anak anjing yang lahir dari dia, nanti kita kasih nama Diablo, ngerti kan? Nama anak ini biar tetap Haidut saja. Haidut cocok buat dia, soalnya mukanya benar-benar kayak bandit, ngerti kan? Haidutku. Ngomong-ngomong, mungkin Haidut kelihatan lebih besar dari Destan buat kalian. Tapi Destan itu tulangnya besar, Destan lebih berat dari dia, teman-teman, jadi kalian tahu saja. Di mana, singa-singaku? Kalian sudah terbiasa dengan mereka. Tony, kamu suka Ria, Tony? Lihatlah, benar-benar seperti kanibal. Mereka ini di masa depan. Beberapa orang bertanya kepada saya di Instagram, apakah mereka akan seperti geng Tosun? Mereka akan seperti itu, bro. Tapi menurut saya, mereka juga mungkin tidak akan seperti itu. Kamu tahu kenapa? Karena mereka ini sedikit lebih dominan dibandingkan Tosun, benar kan? Saya sudah bisa melihat dan merasakannya sekarang. Mereka mungkin akan bersaing satu sama lain dan bahkan bisa bertengkar di antara mereka sendiri saat mereka tumbuh besar nanti. Itu juga bisa saja terjadi, jadi mungkin juga tidak terjadi. Itu soal keberuntungan. Ares, kamu berisik sekali, Ares. Ayo sini. Kalian nak, mari kita pindahkan ini dari sini, teman-teman. Sudah, ayo kita bawa ke arah ayam-ayam itu. Ayo. Ayo jagoanku, ayo. Sekarang aku juga nggak bisa taruh di trailer. Kemarin sudah aku coba. Sekarang mereka langsung lompat dari trailer, soalnya sudah besar. Aku nggak bisa nahan mereka di trailer lagi sekarang. Ayo, ayo, ayo. Fustek. Musuh bebuyutan Fustek datang. Fustek sudah capek sama mereka. Kalau aku taruh di sana, dia jadi nggak nyaman. Zena, mau aku lepasin juga nggak kamu? Kamu nggak bisa dilepas sekarang, soalnya ada anak anjing nanti kamu nyerang. Asil. Kalian juga tahu kan, Asil sudah kami kawinkan. Kita lihat nanti jadi bunting atau enggak, aku penasaran banget, semoga jadi. Kira-kira sudah lewat sekitar 25 hari, teman-teman. Belum terlalu kelihatan juga sih. Sekitar 15 hari lagi kita bakal tahu, semoga saja bunting. Aku sangat penasaran dengan Hector Baba dan anak-anaknya. Ah, tunggu sebentar, aku keluarkan saja si Bella ya. Ngomong-ngomong, Bella sudah lama tidak bertemu dengan anak-anaknya ya. Bella. Tapi aku butuh tali untuk mengambil Bella. Tunggu, aku ambil dari sini. Begini Bella, aku pisahkan karena susunya sudah berkurang, anak-anaknya sudah disapih. Sebenarnya, di satu sisi memisahkan juga tidak terlalu baik. Karena misalnya anak-anak GC selalu bersama GC, jadi mereka tidak pernah memutuskan ikatan dengan induknya. Mengerti? Kalau kita pisahkan Bella darinya, mungkin ikatannya bisa terputus. Aku ingin lihat apa yang akan dia lakukan pada anak-anaknya. Lihat, mungkin sudah seminggu mereka tidak bertemu. Bella masih saja mengejar tali. Dia sama sekali tidak peduli dengan anaknya. Tunggu sebentar.
Apakah anak-anaknya akan mengenali induknya? Kamu lihat Bella, dia mengangkat kakinya dan pipis. Masya Allah, si beten aku. Tunggu, ayo kita ikuti sebentar. Lihat, Destan langsung mengenali ibunya. Kamu lihat kan? Lihat, dia juga sadar kalau dirinya masih anak anjing. Lihat saja. Lihat, dia ingin membersihkan mereka. Sebenarnya, kalau aku bisa membuat tempat, anak-anak ini sebaiknya tidak dipisahkan dari induknya. Seperti yang aku bilang, suatu saat nanti, seperti GC yang merawat anak-anak lain dan mereka saling menjaga, kita juga harus melakukan hal yang sama untuk Bella, bukan? Kalau tidak, mereka bisa lupa. Karena pada anjing biasanya ikatan antara induk dan anak, ayah memang biasanya tidak ada. Dan ikatan ibu pun paling lama hanya 3 atau 4 bulan saja. Setelah itu, naluri keibuan sudah tidak ada lagi. Tapi GC, kita tidak begitu. Lihat, mereka mulai menantang lagi ya. Dede, tenanglah Dede. Kalian anak dari kebun yang sama, nak. Jangan bertengkar. Ayo sini. Lihat, mereka tidak mencoba menyusu pada induknya kan? Naluri menyusu sudah hilang teman-teman. Karena anak-anaknya sudah besar. Kalau dilihat dari manapun, anak-anak kita mungkin sudah 66 atau 67 hari usianya. Lihat, induknya masih mencoba membersihkan. Bella sekarang sedang menjilati anak-anaknya. Tapi anak-anaknya sudah tidak punya naluri menyusu lagi. Lihat, mereka sangat merindukan induknya. Sebenarnya sebaiknya aku masukkan mereka ke kandang ya, ke kandang-kandang ini. Setidaknya biarkan mereka tetap bersama induknya. Kalau begitu akan lebih baik. Bella menyerang saat makan. Tunggu, biar aku ambil Bella kembali ke dalam, bro. Sekarang aku akan memindahkan anak-anaknya ke tempat ayam, teman-teman. Bella, aku tidak bisa melepasmu sekarang. Kamu sedang bertengkar. Bella, lewat. Bella, lewat, cantik. Tunggu anak-anak, tunggu. Tunggu, ya, aku jagoanku. Kita tidak melepas Bella, dia sedang bertengkar, teman-teman. Dia sedang berkelahi dengan yang lain. Jadi aku harus mengajaknya jalan-jalan sendiri. Sekarang ayo kita kumpulkan anak-anak itu di dekat kambing. Ayo Destan, ayo. Ayo nak, ayo. Ayo jagoan. Fastak, kamu juga mau ikut. Shh, jangan sentuh. Ayo. Ayo nak. Pintar kamu. Tapi boleh aku bilang sesuatu ke kalian. Ayo nak, sini. Atau Destan Baba, ayo sini. Anak-anak kita alhamdulillah sangat mudah untuk diajari. Langsung mengerti kita. Lihat betapa cepat mereka paham. Kamu lihat kan? Aku sudah melatih mereka dengan perintah, ayo sini. Aku sudah melatih mereka dengan perintah, serang. Mereka benar-benar cocok untuk dilatih. Aku juga akan mulai melatih mereka, jadi kalian tahu saja. Memang sudah waktunya. Nah, Dede juga sudah datang. Jangan masuk, Asyik. Tunggu di sana, nak. Lihat, bagus kan? Dia tidak mengganggu anjing-anjing lain. Kamu lihat kan? Kalau kita biasakan sekarang, besok-besok kita tidak akan mengalami masalah. Dede. Lihat, Dede marah pada mereka. Jangan ganggu Destan. Di mana spons mereka? Lihat, kamu lihat bebek itu. Kita juga harus memotong sayapnya. Aku sudah beberapa kali menyelamatkannya di luar, teman-teman. Di mana kita meletakkan spons mereka? Ayo nak, ayo. Dede, bukan kamu, Dede. Berhenti. Misalnya sekarang, anak anjing akan meniru perilaku anjing dewasa di sampingnya. Paham? Mereka akan melakukan apa yang dia lakukan. Dede, jadilah pintar. Ayo, ambil nak, tekan. Ayo, coba. Ayo, coba, Destan. Ayo, nak. Bagus sekali anakku, Masya Allah. Kelihatan kan Destan dari sekarang? Bagus, nak. Tekan. Masya Allah, anakku yang hebat. Bagus sekali kamu, nak. Ayo tekan haidut, ayo, nak. Bagus, salahku. Lanjutkan. Ayo, lanjutkan. Tekan, nak. Ayo. Bagus, haidut. Lihat pahlawanku. Tekan. Dengar suaranya, bagaimana dia semakin semangat. Destan, ayo nak. Bagus anakku. Lanjutkan, ayo. Ayo pahlawanku. Saya bilang ya, bro, mereka ini benar-benar begini. Di masa depan, mereka benar-benar akan menjadi anjing yang sangat hebat. Karena karakter induknya juga luar biasa. Bahkan bisa mengalahkan pejantan. Dede, jangan iri sama anak-anaknya yang pintar. Dede juga ingin bermain. Karakter ayah mereka juga sudah jelas. Mereka akan menjadi anjing yang sangat galak. Mereka harus mulai dididik dari sekarang. Nanti kalau sudah besar, Dede, sini. Dede keluar. Dede keluar, sini. Dengar, jangan manja. Ayo nak, keluar. Diam. Dede keluar. Tunggu. Sebenarnya alam seperti ini harus dikendalikan dari sekarang. Ketika mereka sudah besar nanti. Akan sulit bagi kita untuk mengendalikan mereka, kakak. Ayo. Ayo, Pasha, ayo. Sekarang ayo teman-teman, biarkan anak-anak kita tinggal di sini sebentar ya. Kita keluar dulu.
Aku akan keluarkan si Hector dulu. Sebenarnya Hector juga akan kita keluarkan, tapi Dede, ayo sini. Di luar juga ada mereka, semoga saja mereka tidak berkelahi. Ke Hector, soalnya sudah beberapa hari aku tidak membiarkannya keluar. Ayo kita bawa dia keluar dari kebun, kita latih dia sebentar. Hector Baba, kamu siap nak? Anak gantengku juga. Apa Pusat bakal nyerang dia? Jangan sampai kita malah dapat masalah juga. Pusat! Jangan sekali-kali ganggu Hector. Kamu tenar kan, Pasha? Tunggu sebentar, teman-teman. Kita harus membawanya dengan selamat. Sekarang dia milik Hector Baba, kalian tahu itu. Targunje. Menerjang. Apollo juga keren banget ya. Semoga kita bisa melewati ini tanpa ada perdebatan. Kalian juga jangan kecewakan saya. Dukung saya dengan like video ini, teman-teman. Kalau memang jadi, nanti akan ada video keren di hutan untuk kalian. Jadi tunggu saja ya. Sekarang ada yang di sini nggak? Jantan. Dede di sana, Kaplan di sana. Semoga perjuangan kita diberkahi. Tunggu. Oke. Anak asli Italia sudah datang, ayo. Tunggu Pasha, tunggu Pasha. Ayo Hector Baba. Ayo pejantan Italia. Tidak, Pusat. Tidak, keluar. Shh, diam. Diam. Tidak. Ya Pusat, ayolah diam. Tidak. Jangan datang ke sini. Tidak, Nak. Bagaimana kita akan keluar dari sini sekarang? Hah? Pusat, Dede, dan Apollo dulu saling bermusuhan. Sekarang mereka semua bersatu, teman-teman. Demi Tuhan, mengeluarkan Hector sedikit saja akan bikin kita kena masalah. Mereka saling menantang satu sama lain, tapi juga berusaha menjebak Hector dengan bekerja sama. Sumpah, sepatuku basah semua gara-gara mereka. Dasar Pusat, dasar Pusat. Lihat tuh, si brengsek itu juga nggak kabul kan? Sekarang kita nggak bisa bawa Hector keluar, bro. Kalau kita bawa Hector keluar, bakal terjadi keributan. Tunggu dulu. Andai saja aku nggak melepas Pusat, sama sekali nggak kepikiran. Tunggu. Hector Baba, biar aku bawa kamu balik, nak. Nanti sore aku keluarkan kamu saja. Sekarang kita tidak bisa mengeluarkannya. Masuk, nak. Lihat, dia tidak mau masuk sekarang. Masuk, Hector. Kali ini aku harus membawa Pusat ke kandang beranak. Hah? Ya, lihat. Dede di sana sedang menggeram pada Apollo sekarang. Dede, tenanglah. Jangan bertengkar. Cobalah untuk tenang. Kalau begitu, apa aku ambil Alex saja? Atau biar aku ambil Reina saja? Kita juga sudah beberapa hari tidak melepas Reina, lihat. Sekarang aku ambil Alex. Di luar ada Alakis, dia akan bertarung dengannya. Baiklah Alex, tenang saja. Kita jangan ambil risiko itu sama sekali. Reina setidaknya sedikit lebih mudah bergaul. Kamu lihat kan, sungguh kita berhasil mengendalikan mereka dengan baik. Demi Tuhan, kalau kita tidak cepat di sana, mereka pasti sudah berkelahi, bro. Reina! Apa aku lepaskan juga, Esko? Baiklah, nak, tenang. Reina, kemari. Kemari, nak, kemari cantik. Kemari cantik. Reina umumnya muda akur, tidak suka bertengkar, tapi kadang-kadang suka nyosor. Ayo, kita lepaskan juga Esko. Esko! Mereka bisa saya lepas di kebun dengan mudah, tapi Hector, Alex, dan yang begitu-begitu, kalau mau lepas Reina dan yang begitu-begitu, itu jadi masalah. Tunggu, jangan bertengkar. Tunggu, nak, jangan. Jangan lompat ke atasku. Lihat, Apollo sudah mengangkat ekornya. Pusat mengangkat ekornya, Dede mengangkat ekornya, semuanya mengangkat ekor. Ekor anjing harus selalu tegak. Lihat, semuanya siaga. Punya Tony agak turun sedikit. Kalau ekornya tegak, itu artinya dia sedang bertugas. Ekor anjing harus selalu tegak. Anjing-anjing kita semuanya suka gaya, lihat. Mereka mulai mengamati dari kejauhan. Tunggu dulu, Dede. Dede nakal. Ayo sini. Baiklah, Tyson Baba, mau aku bawa juga? Apa Alakis juga akan bertarung dengan Reina di luar? Hah? Semoga saja mereka tidak bertarung. Sekarang ada tulang di sini kan? Tunggu nak, tunggu, jangan. Alakis sekarang sedang menjaga ayam-ayam di sini, bro. Kamu lihat kan? Kenapa mereka roboh halah? Putriku yang hebat.
Ala benar-benar luar biasa. Di video hutan itu, aku memang ingin membawa Ala juga. Dia adalah gadis yang paling mengenal daerah sini, hutan dan sekitarnya. Dia bisa bekerja dengan baik di hutan, lihat saja dia. Lihat bagaimana dia mendekati Reina. Ayo sini nak. Ayo sini, cantik. Sekarang aku akan melepaskan Reina, semoga saja dia tidak pergi ke dekat Allah. Mari kita lepaskan dia ke ladang itu saja. Sebentar. Haruskah aku membawa Sky juga bersamanya? Tapi ya, Allah merepotkan. Reina, lari. Lari, nak. Bagus, cantikku. Di mana ya, cantikku? Si anak asli Amerika datang. Ya ampun, aku sebenarnya mau melepaskan Hector. Dasar pusat kurang ajar. Demi Allah, pusat benar-benar bikin kita repot banget, bro. Reina, sini. Sini, Reina, sini. Sini gadis pemberaniku, sini. Kita tadi mau nonton Hector di sini. Kak, susah banget kendaliin Hector. Dia terlalu dominan, jadi kami kesulitan dengan yang lain juga. Serius deh, kalau kita nggak jaga diri di sana, mereka pasti udah berantem satu sama lain. Kita bakal punya masalah besar. Reina, sini. Sini, cantik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Anjing-anjing itu milikmu. Ya, itu milikku. Kenapa kamu tidak menjaga mereka? Kemarin salah satunya mengejarku. Ya, ini yang mengejarmu. Iya, Yang ini. iya. Kenapa kamu berbohong? Kamu bilang aku pembohong. Ayo sini, coba sini. Tunggu, biar aku ikat ini dulu, tunggu. Kamu sini, kamu sini. Tunggu sebentar. Reina sudah mengejarnya. Tunggu sebentar. Aku datang, hah? Kamu percaya pada anjingmu? Bagaimana? Kamu percaya pada anjingmu? Kamu percaya pada anjingmu di sini? Bukankah kamu yang bilang ambil anjingnya? Aku bilang anjingmu menyerangku. Bukankah anjing ini menyerangmu? Kapan anjing ini menyerangmu? Kemarin dia menyerang. Yang ini? Iya. Kenapa kamu berbohong? Bagaimana aku berbohong? Hei, anjing ini saja tidak pernah aku biarkan keluar rumah. Kamu tidak malu? Hei, mau aku bawa kemana? Mau aku lepas saja? Bagaimana aku bisa melepasnya? Mau aku lepas itu yang kamu mau? Tinggalkan saja anjingnya, lalu datang ke sini. Aku harus tinggalkan anjingnya? Iya. Masalahmu apa? Aku yang bertanya padamu, anjingmu menyerangku. Ayo sini, mari kita bicara seperti laki-laki. Aku bilang anjingmu menyerangku. Sialan. Bukankah ini pitbull, bro? Aku tidak melepaskan anjing ini. Jangan bohong. Aku bilang kemarin dia mengejarku. Kapan dia mengejarmu? Kemarin. Siang hari. Pada jam-jam seperti ini. Kenapa kamu berbohong? Bagaimana aku berbohong ya? Kamu ada masalah ya? Aku memang ada masalah. Kamu sedang dicari orang ya? Selesaikan masalahku. Kamu sedang dicari orang ya? Aku sedang dicari, aku punya masalah. Apa yang kamu mau? Mau dipukul ya? Mau dipukul? Ayo, pukul. Mau dipukul, kamu cari masalah ya? Anjing. Dengar bro, urus saja pekerjaanmu, jangan bikin aku kesal. Anjing itu tetap di tempatnya, jangan ngomong kosong. Dia maju ke arahku. Kalau aku mau melakukan sesuatu padamu, aku nggak butuh anjing. Tapi anjingnya maju ke arahku. Gue pegangin anjingnya biar lo gak takut. Lo bego ya? Gue pegangin anjingnya, lo gak lihat apa? Jaga dong hewan lo. Lihat tuh, lo cari gara-gara ya. Sini, cari gara-gara. Sini, cari gara-gara. Tunggu di situ sebentar. Baik, tunggu sini. Kamu tunggu dulu ya. Kamu tunggu di situ dulu ya. Tinggalkan saja anjingnya, lalu datang ke sini. Oke, tunggu di situ dulu. Tinggalkan saja anjingnya, lalu datang ke sini. Oke, tunggu. Aku penasaran apa yang akan kamu lakukan. Tunggu dulu. Ini cari gara-gara ya. Lewat, nak. Lewat, nak. Aku datang. Apa masalahmu? Hah? Aku bilang anjingmu menyerangku. Kenapa kamu berbohong, ha? Kenapa aku harus berbohong? Aku bahkan tidak pernah membiarkan anjing itu keluar. Bagaimana kamu bisa berbohong seperti itu? Kenapa kamu berbohong? Sekarang, apakah aku, seorang pria dewasa, sedang berbohong? Hei, kamu berbohong. Lihat di sini ada kamera. Aku bisa putar rekamannya sekarang untukmu. Kalau kamu berbohong, apa yang harus aku lakukan padamu? Tunggu, Tidak, kalau kamu berbohong, katakan saja apa yang harus aku lakukan padamu. tunggu, Kalau dia berbohong, apa yang harus aku lakukan padamu? tunggu. Tunggu apa? Aku sekarang. Sialan! Tunggu dulu! Sialan! Ambil ini, masuk ke mobil. Ambil mikrofon ini. Ambil ini. Sekarang lihat apa yang akan aku lakukan. Balonnya ada di mobil. Hah? Sialan, sekarang aku tahu apa yang akan kulakukan padanya. Kemana dia kabur? Sepertinya dia sudah kabur, lihat saja. Siapa dia? Kapan kita melepaskan anjingnya kemarin, nak?
Dia akan lewat sini, tunggu saja, kau lihat nanti. Teman-teman, dia berbohong, mengerti? Dia sedang dicari, dia punya masalah atau kesulitan. Dia mencari-cari alasan, dia akan membuat orang itu mendapat masalah. Kemarin aku tidak melepaskan anjing ini, lihat di sini ada kamera. Lihat, aku bilang aku akan membuka rekaman kamera dan menontonnya, setelah itu dia langsung kabur. Kalau memang mau sok jago, hadapilah seperti laki-laki. Mengapa? Di tangannya ada barangku, gelang atau apa, coba aku lihat dulu. Mungkin ada nomornya atau sesuatu di situ. Di mana tertulis? Ini terbang kemana? Mari kita lihat. Lihat tuh orang, sungguh. Orang itu bisa kena masalah tanpa alasan. Sumpah deh teman-teman. Saya benar-benar menahan diri agar tidak melakukan apa-apa. Beginilah masalah selalu datang ke kita, bro. Demi Tuhan, masalah memang selalu datang ke kita. Semakin kita berusaha menjauh, semakin masalah itu mendekat. Paham kan? Ya sudah. Sekarang saya akan menunggu di sini, kita lihat saja nanti. Pasti dia akan muncul juga. Plat nomornya juga sudah kita dapat dari kamera. Kameranya memang sedang merekam. Kita akan cari tahu semuanya. Kita lihat saja apa masalahnya. Kalau kita bisa menemukannya. Setelah itu, saya akan memberinya apa yang pantas dia terima. Jangan khawatir. Sekarang saya mau istirahat sebentar. Saya mau masukkan anjing itu ke dalam. Rena sudah kita masukkan ke mobil. Ya Allah, biar dia berdoa saja. Mobilnya jalan pelan. Kalau mobilnya jalan sedikit lebih cepat, saya tahu apa yang akan saya lakukan padanya. Teman-teman, saya sudah menunggu sekitar 45 menit. Belum ada yang datang. Sungguh, situasi ini benar-benar membuat saya kesal. Di sana, semoga Allah melindungi, kalau kita tiba-tiba kehilangan kendali dan melakukan sesuatu yang salah, bisa-bisa masalah besar datang menimpa. Saya benar-benar tidak mengerti apa masalah atau dendam orang-orang ini. Dari mana mereka mendapatkan keberanian dan kepercayaan diri seperti itu? Demi Allah, saya benar-benar tidak bisa memahaminya. Ngomong-ngomong, tidak ada hal seperti itu. Saya tidak pernah membawa Reina keluar kemarin. Saya juga tidak membiarkannya jalan-jalan di sana. Maksud saya, ini dilakukan dengan sengaja, mengerti kan? Ini dilakukan karena dendam. Kalau memang mau, ya berdiri saja di sana dan lakukan apa yang mau kamu lakukan. Paham kan? Semua kesenanganku jadi hilang. Ada apa di sana? Shh, Putri. Jangan bertengkar, nak. Semua suasana hatiku jadi rusak. Sekarang aku harus menunggu, lihat apakah ada yang datang atau tidak. Kalau aku menemukannya, supaya jadi pelajaran untuk semua orang. Aku tahu video apa yang akan aku rekam untuk kalian, teman-teman. Ya sudahlah. Ayo, jaga diri kalian baik-baik. Sebenarnya aku tidak ingin hari ini berakhir seperti ini. Tapi sayangnya begitulah manusia. Kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi, teman-teman. Aku sangat sayang kalian. Jangan lupa untuk like videonya dan subscribe. Jaga diri kalian baik-baik. Sampai jumpa. Tetap sehat, teman-temanku.